Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al habaib al afadil al ulama al ajilla matta'ana Allah bi tuli umurihim wa baraka lana bi hudurihim. Wa asallah tabaraka wa ta'ala an yujmi'ana ma'ahum ma'al habibil mustafa fi jannatihil ula sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam tapi tidak kiai. Ada kiai tapi tidak imam. Kiai yang imam baru inilah saya ketemu. Hadratul Kiai Imam Wahyudi SPD, guru kita semua insyaallah. Para habaib, Bapak Rektor, Bapak Kabakesra, Bapak anggota dewan, ibu-ibu, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya kalau mau jadi dokter spesialis itu mesti bisa bahasa Latin, karena aslinya buku-buku kedokteran itu berbahasa Latin. Dari bahasa Latin baru diterjemahkan ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris baru diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau salah mufradatnya, salah potong urat, mati. Salah diagnosa penyakit, salah obatnya, maka pasiennya bukan sehat tapi meninggal. Kalau mau mengambil Judaism Studies, studi perbandingan agama di Eropa, maka siswanya itu mesti lulus Hebrew language. Hebrew bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai untuk kitab-kitab suci klasik. Kalau tidak bisa bahasa Ibrani, tidak lulus, dia tidak boleh ambil pelajaran itu. Lalu kemudian di salah satu universitas, tidak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik, saya diberi mata kuliah judulnya Studi Teks Tafsir. Kitab tafsir yang mau dibaca, kitab tafsir diantaranya ditulis oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tebalnya 24 jilid. Kalau tertimpa, mati. Ada tafsir yang khusus fikih saja, Al-Jami' li Ahkamil Quran, ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Kalau saya sebut Qurtubi, banyak orang kenal. Tapi kalau disebut Cordova, dia tak tahu. Padahal Qurtubi dari Cordova. Di mana itu Pak Ustadz? Di Andalusia. Disebut Andalusia, dia tak tahu. Begitu disebut Real Madrid Barcelona, dia tahu. Padahal Andalusia itu adalah kampungnya Real Madrid dan Barcelona. Kenapa kau tak tahu? Rupanya dia Manchester United. Jadi umat Islam pernah bertapak dan berkuasa 700 tahun di Spanyol. Selama mereka di sana, lahirlah arsitektur bangunan Islam yang cantik dan luar biasa. Orang-orang Eropa suka meniru bangunan Islam itu. Maka mereka yang meniru itu disebut dengan Mozarabic.
Mozarabik meniru tradisi Arab yang masuk ke Spanyol. Tahun 94 Hijrah, belum 100 tahun Nabi Muhammad SAW pindah ke Madinah, datanglah seorang panglima perang bernama Tariq bin Ziyad, menyeberang dari Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Karena kalau tegak di tepi dataran Maghrib, seolah-olah matahari itu ditelan oleh lautan. Nama negeri itu Maghrib. Disebut Maghrib karena waktu Maghrib tenggelam matahari. Disebut Maghrib karena akhir sebelah barat belahan bumi. Dulu orang menganggap bumi ini yang terakhir itu Maghrib, karena setelah Maghrib tak ada lagi bumi. Rupanya ternyata ada. Bumi setelah Maghrib itu namanya Amerika. Lalu kemudian menyeberanglah umat Islam. Mereka buat bumi yang pertama mereka temukan setelah menyeberang dari Maghrib itu, nama pelabuhan pertama Algeciras. Jasiras diambil dari bahasa Arab Al-Jazirah. Jazirah artinya pulau. Nahnu naskunu fil jazirati Kalimantan. Orang yang membawa Islam ke sana Tariq bin Ziyad, maka gunung yang berada di selat itu diabadikan dengan namanya. Nama selat itu disebut dengan Selat Gibraltar, diambil dari bahasa Arab Tariq bin Ziyad. Lalu mereka pun berlomba-lomba menerjemahkan buku-buku Islam. Buku-buku orang Islam itu mereka terjemahkan ke bahasa Latin, dari bahasa Latin diterjemahkan ke bahasa Inggris, ke bahasa Perancis, ke bahasa Jerman. Majulah Eropa. Di antara buku yang diterjemahkan itu adalah buku ditulis oleh seorang ulama Islam. Mereka menerjemahkan namanya menjadi Avicenna, padahal nama Arabnya adalah Ibnu Sina. Lalu kemudian sampai hari ini di Spanyol masih ada patung seorang laki-laki memegang buku sambil memegang keningnya. Dia sedang berpikir. Ketika aku berpikir, aku ada. Seorang filosof bernama Ibnu Rushd, mereka merubah namanya menjadi Averroes. Siapa namamu? Averroes. Tengok KTP Ibnu Rushd. Lalu kemudian seorang muslim menulis buku tentang kedokteran. Hafal Quran, hebat fikih, hebat akidah, tapi dia tidak hanya hebat ilmu keislaman, menulis tentang kedokteran. Mata saya pernah melihat buku itu, tebalnya 2 jilid. Saya buka, isinya gambar pisau, pisau bedah. Pisau ini untuk menoreh kulit ini, pisau ini untuk memotong urat ini. Judul buku itu Al-Qanun Fit Tib. Qanun, qawanin, undang-undang. Fit Tib, tentang kedokteran. Kulliyatut Tib, fakultas kedokteran. Al-Qanun Fit Tib, undang-undang kedokteran. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi buku The Canon of Medicine. Mesti banyak-banyak makan roti biar fasih. Begitulah mereka mengambil peradaban Islam. Ada universitas tertua, lebih tua daripada Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Nama universitas itu Zaituna di Tunisia. Ternyata setelah kita terbang ke Tunisia, ada yang lebih tua lagi dari Tunisia. Namanya Universitas Qarawiyyin, berada di Maghrib, Maroko. Salah seorang perempuan, Fatimah namanya, di Qarawiyyin ini membuat suatu tradisi. Anak-anak yang tamat sekolah, ketika sudah selesai belajar, maka diadakan acara tarsim, diresmikan bahwa dia sudah khatam kitab, sudah selesai pendidikannya. Maka diberikanlah jubah kebesaran. Dan memang biasanya jubah itu XL, kebesaran. Lalu pakai topi di atasnya, karena memang ciri orang beradab menutup kepalanya.
Maka orang meriwayatkan hadis kalau kepalanya tidak ditutup, hadisnya bisa dhaif karena dia kena jarah wa ta'dil. Bersorban, sudah pakai qalansuah, pakai imamah lagi, pakai jubah. Pakaian itu dibawa oleh orang Spanyol dari Maroko ke Spanyol, diekspor, diimpor oleh orang Indonesia. Itulah dia berubah di negeri kita menjadi toga waktu wisuda. Kamu kemarin di kamar pakai apa itu? Pakai toga, jubah, pakai. Dari Islam, cuman mutar dulu ke Maroko, ke Spanyol, baru diambil sampai ke kampung halaman kita. Bangga pakai toga. Ini apa? Toga, itu jubah, Mas. Toganya mana? Nyewa ternyata. 60.000 1 jam. Makanya kalau rektornya terlambat datang, dia pucat. Sewanya nambah. Betapa peradaban Islam dari mulai kedokteran sampai kepada pakaian, sampai kepada arsitektur rumah, itu semua berawal dari peradaban Islam yang luar biasa. Ini mesti dijelaskan ke anak-anak kita. Kalau tidak nanti dia tulis Islam, tulislah di Google, www.google.com, Islam Jihad Enter, keluar kepala meledak, teroris, ekstremis, di balik sorban itu ada bom. Islam diskriminatif terhadap agama Islam. Siapa yang bisa membela Islam ini kalau bukan kita? Jadi kalau mau jadi dokter mesti paham bahasa Latin. Kalau mau belajar Judaism studies mesti belajar bahasa Hebrew language, al-lughah al-ibriyah, bahasa Ibrani. Maka kalau mau menjadi seorang pelajar Islam yang hakiki, yang sebenarnya, mau tak mau, suka tak suka, mesti belajar bahasa Arab. Tapi yang dimaksud bahasa Arab bukan bahasa yang ngomong itu. Bukan bahasa yang ngomong. Kalau bahasa ngomong itu mudah. Pergi ke Saudi 3 bulan jadi. Inta ma fi ma'lum Arabi kuais. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Arab yang dirusak oleh orang Bangladesh. Inta mafi maklum Arabi kuais. Inta kamu, mafi nggak ada, maklum tahu, Arabi bahasa Arab, kuais bagus. Kita pun bingung mana fa'il maf'ul. Inta mafi maklum Arabi kuais. Bukan bahasa itu yang dimaksud. Bahasa yang dimaksud adalah bahasa memahami Al-Quran. Sebab kalau dia tidak paham bahasa Al-Quran, bagaimana? Kalau bahasa yang sekarang udah kacau balau. Bahasa aslinya kaifa haluka, kaifa haluka. Begitu sampai ke Saudi Arabia, kaif halak. Kalau perempuan, kaif halik. Sampai ke Mesir, izayyak. Kaifa haluka, jadi kaif halak. Kaif halak, kaif halik di Mesir, di Saudi Arabia, sampai ke Mesir, izayyak. Izayyak artinya apa kabar. Sampai ke Irak, ishlonak. Sampai ke Maroko, lupa pula. Sampai ke Maroko, labas alaik, kidir syuaya. Jadi itu bahasa harian, bukan itu yang saya maksud. Bahasa Arab yang dimaksud adalah memahami Al-Quran, hadis, dan kutubut turas. Kutubut turas, saya menggunakan istilah kutubut turas. Kita selalu memakai istilah kitab kuning. Kitab kuning tidak apa-apa, cuman bahayanya ketika di pondok dia sebut kitab kuning, sampai ke Mesir kitabnya putih. Karena kitab kuning dicetak di Surabaya. Ada di situ disebut Matba'ah Surabaya. Kitabnya kuning, dicetak di Darul Fikri Beirut putih. Jadi yang dimaksud di situ adalah kutubut turas, kitab-kitab klasik. Saya sempat kuliah di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Ambil jurusan FPI, Fakulti Pengajian Islam. Sampai di sana, mata kuliah tafsir,
hadis, metodologi penelitian, wajib mengambil mata kuliah belajar bahasa Melayu. Padahal saya orang Melayu. Saya asli orang Melayu dari Pulau Sumatera. Wajib mengambil bahasa Melayu. Padahal kalau dites darah saya ini asli golongan Melayu. Tidak diakui kemelayuan saya. Mesti disuruh ngambil bahasa Melayu 2 SKS. Kenapa? Karena Universiti Kebangsaan Malaysia ingin supaya orang paham bahasa Melayu. Jadi orang-orang Arab yang belajar ke sana, belajar sains, teknologi, dia pun sama dengan saya. Mesti mengambil bahasa Melayu. Jadi orang tidak bisa masuk ke dalam kajian Islam kalau dia tidak lulus. Pintu pertama akses untuk mengakses Islam ini adalah bahasa Arab. Bahasa Arab mau belajar berapa lama? Pintu yang pertama, anak tangga paling awal, Al-Ajurrumiyah. Al-Imam Al-Ajurrumi, matan Al-Ajurrumiyah dari Maroko, orang Maghrib. Naik ke atas Kawakib Durriyah, naik ke atas Imriti, naik ke atas Alfiyah Ibnu Malik, naik ke atas Syarah Ibnu Aqil. Akhirnya habis usia orang untuk menembus anak tangga ini. Sampai lupa nikah, menghafal matan-matan itu. Akhirnya para ulama, para kiai ini berpikir, kalau anak-anak ini terlalu lama membaca matan, memahami teks yang begitu jelimet, ribet, susah, payah, kapan lagi dia mau menggarap sawah, menanam sawit, mengolah alam semesta? Maka mesti dibuat jalan motong, bypass, supaya dia tidak terlalu lama untuk berkutat di dunia bahasa ini. Akhirnya keluarlah sebuah metode namanya Al-Miftah dari Sidogiri. Kenapa disebut miftah? Miftah itu kunci. Kalau kita masuk ke hotel, yang pertama kali yang paling penting adalah kunci. Walaupun pejabat, kalau nggak punya kunci, gimana mau masuk kamar? Dikasih kita satu kunci. Kalau kita punya kunci ini, masuk kamar hotel bisa, masuk ke lounge bisa, masuk kolam renang bisa, masuk ke tempat hiburan bisa. Satu kunci, satu kartu, satu password. Itu yang pertama kali diberi. Begitulah kalau kita sudah punya kunci bahasa ini. Kalau sudah punya kunci, bisa masuk ke pintu tafsir, bisa masuk ke pintu hadis, bisa masuk ke pintu fikih, bisa masuk ke pintu tarikh, bisa masuk ke pintu apapun. Kunci yang pertama adalah Al-Miftah. Dan alhamdulillah, sanad anak-anakku sekalian yang ada di Miftahul Ulum Kukar, itu sanadnya bersambung ke Al-Miftah Sidogiri. Kira-kira beruntung tak anak-anak Miftahul Ulum? Beruntung. Miftah, kunci, ulum, ilmu. Kami di Pekanbaru Riau mengundang para ustadz, kiai, guru-guru kita dari Sidogiri. Diadakan pelatihan guru-guru pesantren untuk supaya bypass potong jalan ini. Karena kalau tidak, susah ini memahami kitab kuning. Saya lama juga menterjemah buku. Jadi saya lihat terjemah-terjemah itu, saya lihat Allah menciptakan manusia derajatnya sama seperti gigi geraham, katanya. Loh, kok ada gigi geraham? Saya lihat teks aslinya. Al-insanu sawasiyah ka'asnanil mushti. Oh, teks Arabnya ternyata begitu. Manusia ini sama seperti gigi sisir. Dia malas buka kamus. Asnanil mushti, dia bilang gigi geraham. Ini namanya tarjamah. Tarjamah itu ada tarjamah fauriyah, terjemah yang langsung. Ada tarjamah tafsiriyah, menterjemahkan dengan tafsir. Yang ini tarjamah ngawuriyah. Jadi sesuka hati dia aja. Buka kamus malas. Anak-anak
bermain di bawah cahaya rembulan. Kok nggak sesuai dengan teks? Ternyata dilihat teks aslinya, la'ibal qimar. La'iba yal'abu, bermain, qimar, judi. Dia malas buka kamus. Qimar diambilnya 3 huruf. Qamara. Qamarun. Qamarun. Dianggapnya qimar itu masih satu suku sama bulan. Yang lebih fatalnya lagi, pernah saya dengar, entah ini mazhabnya apa, dia bilang Nabi Adam itu diciptakan dari Hawa. Pakai dalil, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Pakai dalil, dhamirnya ada, ya'udu ilahnya jelas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin Hawa wa khalaqa minha zaujaha Adam. Kalau begitu Adam diciptakan dari, setuju. Kalau jadi dokter dia, sudah berapa yang mati? Kalau dia jadi dokter, salah potong urat, mati 1 orang, 3 pasien. Tapi kalau dia diangkat menjadi ulama, menjadi guru, menjadi kiai, menjadi ustadz, dhalla wa adalla, sesat dan menyesatkan. Tapi insya Allah itu tidak akan terjadi di Kukar. Kenapa? Karena ada alumni Miftahul Ulum yang sudah pegang kunci. Masya Allah. Masalah tepuk tangan ini saya teringat satu kisah. Ada seorang penterjemah menerjemahkan duta besar Jepang ceramah di Portugal. Portugal itu nama negara, bukan Persatuan Orang Tua Gatal. Sampai di Portugal, ngomonglah ini duta besar Jepang ini, ngomong cerita panjang. Terus si penterjemah ngomong, pas penterjemah ngomong pendek aja, dikit semua tepuk tangan. Lama-lama duta besar Jepang ini penasaran, dia tanya sama penterjemah Portugal tadi, sampean ngomong apa? Kata si penterjemah, saya kasih tahu ke mereka, ini duta besar sedang lucu, tolong kalian tepuk tangan dan ketawa. Itu namanya terjemah fauriyah, terjemah yang tiba-tiba dapat ide. Karena susah dia ngingat, panjang betul ceritanya. Kita sebenarnya adalah para penterjemah masa lalu. Imam Nawawi, tadi Kiai menyebutkan, Al-Kiai Al-Imam menyebutkan bahwa Arba'in Nawawi. Imam Nawawi meninggal 676. Sekarang kita tahun 1443. 1443 kurang 676, buka handphone. Artinya jarak kita dengan Imam Nawawi itu lebih kurang 700 tahun, 7 abad. Bagaimana kita mau memahami bahasa Imam Nawawi? Oke lah, Imam Nawawi terlalu jauh. Kita ambil yang dekat aja, Siti Nurhaliza. Ustaz jangan sebut itu di pesantren. Kita ambil lagunya. Cindailah mana. Pernah dengar lagunya? Cindailah mana. Saya tanya mahasiswa saya orang Melayu. Kalian orang Melayu? Ya. Suka lagu Melayu? Ya. Artis itu penyanyi Melayu? Ya. Cindailah mana? Siapa yang tahu arti cindai? Satu pun tak ada yang angkat tangan. Tak tahu dia kata cindai. Cindai asli bahasa Melayu, tapi tidak dipakai lagi oleh orang Melayu sekarang. Cindai artinya kain.
Cindailah mana? Kain yang mana? Jalan ke surga penuh dengan onak dan duri, kata penceramah. Begitu penceramahnya turun, Pak Ustadz, ya onak itu apa? Entah. Dia nggak tahu onak. Onak itu adalah ujung pohon rotan. Pohon rotan, di ujungnya ada duri yang menggumpal. Itu bahasa Melayunya onak. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali kosakata yang tidak terpakai lagi hari ini. Bayangkan kalau saya dikasih oleh dosen bahasa Melayu saya di UGM manuskrip. Manuskrip itu tulisan kuno. Disuruh kami baca. Nggak paham tentang hang tuah, hang lekir, hang jebat, dan hang kesturi. Padahal umur manuskrip baru 100 tahun yang lalu. Tapi santri-santri Miftahul Ulum bisa membaca hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang umur kitab itu 700 tahun. Kalau bahasa kampung saya, amazing. Ajib. Kenapa bahasa tidak berubah? Andai Winston Churchill hidup, Perdana Menteri Inggris 100 tahun yang lalu, hidup hari ini, disuruh ngomong dengan dosen bahasa Inggris, belum tentu paham. Kenapa? Karena bahasa mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi bahasa Al-Quran tidak berubah. Bahasa Melayu berubah. Bacalah novel-novel yang ditulis Buya Hamka. Bahkan bunyi akad nikah orang Melayu 100 tahun yang lalu nggak sama dengan yang bahasa Indonesia sekarang. Zawajtukaha, zawajtukaha. Itu terjemahnya zaman dulu. Aku nikahkan akan dikau, akan daku, akan ianya kepadanya. Berbelit-belit mutar. Zaman sekarang simple. Semuanya disimpel, semua diringkaskan. ASS, WRWB. Rupanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman simple ini, maka pondok pesantren juga mesti berpikir simple. Maka itu gerakan disebut dengan tabsid. Tabsid artinya simplisasi. Bagaimana yang jelimet, yang ribet, yang susah, yang payah itu disimpelkan. Ulama dulu sudah mensimpelkan dalam bentuk matan-matan. Makanya ada matan alfiyah hadis, ada matan alfiyah nahu. Untuk apa? Untuk mensimpelkan. Alhamdulillah, yang simpel zaman dulu justru makin sulit dipahami orang sekarang. Disimpelkan lagi zaman sekarang. Di antara yang berkontribusi dalam mensimpelkan ilmu ini adalah, itulah salah satunya Al-Miftah tadi. Saya ketemu dengan salah seorang kiai di Pulau Sumatera, pesantren besar, usianya sudah 100 tahun, santrinya 15.000 orang. Ketemu dengan ustadznya, tidak sebut nama. Ustadz, ya, saya dengar ustadz orang yang paling pintar kitab kuning di pondok ini. Dia tersenyum. Zaman dulu senyum orang bisa kelihatan, sekarang tak bisa karena pakai masker. Tapi untuk kami susah baca kitab kuning ini, kiai. Habislah umur anak-anak kita membaca matan, bukan macam dulu. Zaman dulu orang sanggup nyantri sampai 20 tahun. Zaman sekarang dia banyak kerja sibuk. Bagaimana supaya simple? Apa kata dia? Sudah simple. Kami sendiri mengutus beberapa santri kami ke Sidogiri untuk mengambil sanad, ijazah, dan keilmuan Al-Miftah itu. Bayangkan itu. Saya ingin membangkitkan keyakinan anak-anakku. Karena kita kalau tidak punya keyakinan yang kuat, kita sendiri ragu tentang keilmuan kita. Orang waras bisa ragu tentang kewarasannya saking seringnya ketemu orang gila. Ada orang waras pergi ke rumah sakit jiwa, sampai di pintu gerbang ketemu orang gila yang nyamar jadi security. Bapak mau ke sini? Iya. Bapak waras ya? Saya waras, kamu yang gila, kata dia. Masuk ke dalam, sampai di lapangan sepak bola, ketemu lagi orang gila. Sudah lama jadi orang gila, kata orang gila. Saya waras, kamu yang gila, kata dia. Masuk ke dalam, di depan kantor, ketemu lagi orang gila. Bapak gila ya? Lama-lama dia yang ragu, siapa yang gila sebetulnya? Jadi anak-anakku sekalian,
kita mesti kuatkan keyakinan bahwa saya belajar nahwu itu adalah pintu. Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekhul Mufassirin. Kalau ada ahli tafsir abad ini, maka Syekh Sya'rawi lah syekhnya, kiainya para kiai, dianggap sebagai wali Allah di zaman modern di Mesir. Apa jurusannya? Waktu kuliah di Al-Azhar, Syu'batul Lughatil Arabiyyah. Dia jurusan tafsir, tapi dalam masalah fikih, Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa besar, lengkap fikihnya. Dalam masalah tafsir, tafsir Asy-Sya'rawi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Maka orang yang masuk dari pintu bahasa Arab, dia bisa menjadi faqih, ahli fikih, hadis, ahli hadis. Dia bisa menjadi mufassir, ahli tafsir. Dia bisa menjadi mu'arrikh, ahli tarikh, sejarah. Dia bisa menjadi pakar sirah. Tapi orang yang memahami satu disiplin ilmu, lemah di bahasa Arab, dikhawatirkan dia akan menyesatkan orang lain. Kenapa demikian? Karena akar asal ada pada bahasa Arab. Bahasa Arab tak sama dengan bahasa Melayu. Kenapa Ustaz dari tadi menyebut bahasa Melayu? Karena bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Orang Aceh, mufti kerajaan Aceh, namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, diabadikan namanya menjadi UIN Aceh. UIN Aceh itu namanya Universitas Islam Negeri Nuruddin Ar-Raniri. Orang Aceh. Gimana orang Aceh mau komunikasi dengan orang Jawa? Nggak bisa. Saya aja orang Sumatera nggak paham bahasa Aceh. Bolak-balik saya ke Aceh, yang tahu saya baca Aceh itu cuma satu mufradat, pajibu, makan. Karena sering saya dengar, Rasulullah sering dengar, pajibu, berarti makan. Bagaimana orang Aceh bisa komunikasi dengan orang Banjar? Ternyata kitab orang Aceh itu disyarah oleh orang Banjar. Siapa namanya? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampayan. Bagaimana orang Aceh bisa komunikasi dengan orang Banjar? Menulis kitab dengan bahasa Melayu. Kitab yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, As-Siratul Mustaqim. Disyarah oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Sabilal Muhtadin. Syarah As-Siratul Mustaqim. Orang Aceh, orang Banjar bisa ketemu dengan bahasa Melayu. Makanya Presiden Soekarno dengan Bung Hatta tidak egois. Bung Hatta orang Minangkabau, orang Padang, orang Minang. Presiden Soekarno orang Jawa, tapi mereka tidak pakai bahasa dia. Bayangkan kalau hari ini kita Bung Karno ego, aku presiden, aku proklamator, kita mesti pakai bahasa Jawa. Apa enggak kelimpungan saya? Belajar bahasa berapa bahasa? Sedulur sederek sedoyo pripun kabare api. Tapi mereka sudah melihat bahwa Nusantara ini diikat oleh satu bahasa, bahasa Melayu. Bahasa Melayu simple. Tidak ada bahasa Melayu yang pakai huruf tha. Ada tha? Enggak ada. Saya suka sekali dengan tapi bahasa Arab makharijul hurufnya itu, makharijul huruf bahasa Arab. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berapa? وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ada tha, ada sa, ada so, ada sya. Kadang orang ini baru belajar ceramah, karena mau menunjukkan fasih, semua jadi shin. Assalamualaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu alaikum. Itu bukan alim, jahil. Dari segi huruf, makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul dhad. Kenapa bahasa Arab disebut dengan lughatul dhad? Karena satu-satunya bahasa di dunia yang pakai huruf dhad adalah bahasa Arab. Bahasa Inggris ada huruf dhadnya,
Tak ada. I'll call you. Huruf pa tak ada. Huruf A tak ada dalam bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab ada i'rabnya, berubah barisnya. Itu tak ada dalam bahasa Inggris. I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin, this is Muhammadun. Tak ada. Muhammad tetap Muhammad sampai kapanpun. Tapi dalam bahasa Arab, hadza Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Jadi kalau ada orang mengatakan ini bahasa Arab jelimet, ribet, sulit, susah. Bahasa Arab itu tidak susah. Kau aja yang agak bodoh. Dia memerlukan kecerdasan yang luar biasa. Makanya saya yakin dan percaya anak-anakku yang dimasukkan ke Miftahul Ulum ini adalah anak yang tercerdas di keluarganya. Karena mata pelajarannya banyak. Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arud qawafi, tajwid, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tafsir, ulumul Quran, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, belum lagi hafalan matannya, belum lagi hafalan Qurannya. Jadi kalau anak-anak yang dimasukkan ke Miftahul Ulum, keluarnya jadi kunci Inggris. Tapi karena barokah dan syafaat doa kiai, lemah-lemah sedikit pun tertolong dengan doa. Saya ini termasuk santri yang tertolong karena doa. Kalau cerita masalah yang paling pintar, saya malu nyebutkan saya ranking berapa. Cerita masalah terhebat, banyak senior-senior saya dulu, luar biasa. Cuman saya tertolong bisyafaatil barokah. Didoakan kiai-kiai, ustaz-ustaz. Maka anak-anakku jangan, kalaupun pemahamanmu agak kurang-kurang dikit, banyak-banyak aja sholawat dan baca Fatihah. Insya Allah dibukakan Allah SWT. Futuhal arifin. Kalau sudah futuh, kalau sudah dibukakan Allah SWT, tak ada yang bisa menutupnya. Dibukakan Allah maftah lana futuhal arifin. Itu yang paling penting. Pintar pun kita, tidak ada yang lebih pintar daripada iblis. Iblis itu pintar. Makanya iblis itu tidak pernah syirik. Iblis tidak syirik. Iblis syirik mau nyembah siapa? Iblis tidak bisa digoda setan. Orang setan anak buah dia semua. Itu. Jadi karena tahu ada kawan kalian nanti ngaku saya ini paling pintar, paling hafal banyak matan. Bilang kau anak buah iblis. Justru ketika kau rendah hati, di situ Allah akan mengangkatmu. Situ. Nah, jadi Islam ini akhlak. Nah, setelah nahwu tadi matang, kosakata bahasa Indonesia onta. Ya udah onta, cuman onta. Tapi cobalah kita bahasa Arab. Naqoh, onta. Afala yanzuruna ilal ibili, onta. Badanah, onta. Korma, korma ya korma. Tapi kalau terlihat bahasa Arab, tamr, korma juga. Banyak sekali kosakatanya. Begitu juga dengan kata itu berubah dari satu kata ke kata yang lain. Zahaba berubah menjadi yazhabu, berubah menjadi zahaban, berubah menjadi zahibun, berubah menjadi mazhubun, berubah menjadi izhab, berubah menjadi la tazhab. Pergi. Pergi itu bahasa Indonesia, pergi itu nggak berubah. Pergi, perga, pergu, pergat, nggak berubah. Pergi hanya tinggal ditambah 3. Sudah pergi, akan pergi, sedang pergi. Bahasa Inggris justru berubah. Go, goes, gone, going. Berubah 4. Go, goes, gone, going. Tapi bahasa kita tidak berubah. Cuman perubahan Inggris tidak terlalu banyak. Beda dengan perubahan Arab. Perubahan Arab banyak. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Itu bisa dipakai untuk baca doa pulang kampung. Dari mana? Dari pesantren. Oh, ini nanti yang baca doa selamatan nyambut Ramadan tahlilan. Belum hafal doa, baca aja itu. Amin.
Ada yang kerasukan setan, bacakan juga itu. Mana tahu belum hafal ayat-ayat ruqyah. Setan itu pergi bukan karena doamu, tapi karena imanmu. Berapa banyak orang yang membacakan ayat kursi malah diludahi setan. Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Diludahi setan. Tuh gitu. Aku pun hafal kata setan. Lancar lagi hafalanku daripada kau kata setan. Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Tinggalnya di Baghdad, Irak. Ada adik raja. Adik raja ini sakit. Datang ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal, tolong bacakan ruqyah. Adik saya sakit. Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak mau datang ke istana. Karena saya takut rusak. Beliau orangnya warak, dia menjaga izzahnya, maka dia tidak mau. Tapi kalau mau mengobati adik raja itu, bawalah kop terompah kayu yang dipakai di kamar mandi untuk wudhu. Dianjurkan supaya pakai alas kaki di toilet untuk menolak was-wasah, supaya jangan sampai setan berbisik, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing, kakimu kena kencing. Dipakai terompah kayu. Bawalah terompah kayuku ini. Dibawa terompah kayu, diletakkan di dekat adik raja. Sehat adik rajanya. Begitu tak berapa lama, kumat lagi adiknya. Kumat. Loh, kok kumat lagi? Ternyata hari itu dapat kabar Imam Ahmad bin Hambal meninggal. Pas ditanya, kenapa selama ini kau diam? Aku takut sama yang punya sendal. Sekarang dia sudah meninggal. Bayangkan kekuatan Imam Ahmad bin Hambal. Di mana kita bisa baca kitab ini? Dalam kitab Laqtul Marjan yang ditulis oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ngingat tahun meninggal Imam Suyuti. Emergensi 911. Anakku sekalian, insya Allah kalau di sini kalian akan menjaga itu, mata kalian terjaga, tertutup, mata kalian tak akan mungkin bisa lihat kiri dan kanan. Kenapa? Sorbannya tertutup. Itu anak kita. Kalian di sini tidak bisa lihat perempuan. Kenapa? Perempuan dimasukkan ke dalam kamar. Ada tembok Berlin di antara kita. Sekarang anak-anak di luar sibuk game online, PlayStation, main. Kalau ditunjukkan gambar artis, tahu dia. Ini artis pencabulan anak-anak. Ini artis yang pakai narkoba di lubang tai. Ini, loh Ustadz kok nggak sopan? Gimana mau mensopankannya? Memang begitu beritanya. Ini semua anak-anak itu tahu karena otaknya habis dipakai untuk internet infotainment. Kalian jangan sangka kalian di pesantren kan orang tua kalian tidak sayang. Ini banyak anak-anak pesantren petang-petang, sore-sore jam 6 duduk di bawah pohon. Jangan-jangan aku terbuang. Justru karena orang tua kalian sayanglah maka kalian berada di sini. Setelah nahunya mantap, sorobnya oke, balaghahnya keren, baca kitabnya, terserah kau mau terbang sejauh mata memandang. Saya tidak pernah paksa santri mesti ke Mesir. Enggak. Kamu mesti ke Mesir. Enggak, dia nggak mau ke Mesir. Dia mau jadi dokter. Dia mau masuk Universitas Islam Indonesia. Dia masuk UITB. Dia mau masuk IPB. Kenapa kita paksa ke Mesir? Ustadz, anak saya mesti ke Mesir. Yang mau sekolah bapak apa anaknya? Saya Pak Ustadz, bapak aja yang berangkat. Kalau anak bapak tidak mau ke Mesir, bapak paksa dia pulang nggak jadi ulama, dia jadi Fir'aun. Kalaupun kaya, dia jadi Qarun. Jadi anak-anakku, terserah. Nanti kalian jadi Kapolres, tapi Kapolres yang bisa baca kitab kuning. Kira-kira anak santri kalau ikut tes polisi lulus apa enggak? Lulus. Diperiksa dadanya, bersih, nggak pernah merokok. Sementara yang keluyuran diperiksa berawan. Anak-anakku insya Allah kalian bersih. Maka
Kalian terus saja belajar. Masalah nanti mau jadi apa? Kalaupun kalian jadi dokter spesialis yang bisa baca kitab kuning. Kalaupun kalian lulus PNS, kalian jujur bersih, diangkat jadi kepala dinas yang bisa baca kitab kuning. Sehingga pengajian di kantor itu tidak lagi sudah hafal orang. Kalau ustadz ini yang datang, judulnya sabar. Kalau ustadz ini, tawakal. Kalau ustadz ini, ridho. Tapi ketika kalian jadi kepala dinas, kajiannya sudah mulai. Kita baca kitab Riyadhus Shalihin, khatam Riyadhus Shalihin, baca kitab Al-Azkar Al-Imam An-Nawawi. Awal-awal penempatan baca Arba'in. Itu yang bisa memperbaiki Indonesia ke depan. Indonesia ini sedang sakit. Sakitnya luar biasa, sakit akut. Semua yang menjenguk orang sakit ini tidak pernah memberikan solusi, malah menambah penyakit. Ada orang sakit di rumah sakit, dijenguk. Semua yang menjenguk itu tidak pernah menyenangkan. Dia lihat, kalau begini keadaannya nampaknya nggak sampai hari Jumat gol. Kalau mati lampu, semua menyalahkan. Kenapa mesinnya tidak diperiksa, kenapa minyaknya tidak dibeli, kenapa kabelnya koslet, kenapa putus. Tidak ada satupun yang menyalahkan lilin. Ketika kacau balau negeri ini, ada yang menyalakan api secercah cahaya, dan cahaya itu lahir dari Sidogiri, memantul ke Kukar, muncullah Miftahul Ulum, insyaallah. Ini cahaya pesantren, benteng pertahanan terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pondok pesantren. Sekuler, liberal, komunis, ateis tidak kelihatan. Kalau sabu-sabu kelihatan, kalau ganja kelihatan. Tapi penyakit yang merusak akal, ateis, sekuler, liberal, komunis tidak kelihatan. Komunis kelihatan Pak Ustadz, merah darah itu jenderal, itu filmnya G30 SPKI. Tapi gerakan pemikiran, maka insya Allah bentengnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bentengnya pondok pesantren. Apa kata Nietzsche dari Jerman? Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Anak pesantren membantah itu cukup dengan satu kata. Dia belajar sifat 20. Wujud, qidam, baqa. Wujud ada, qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Allah, Tuhan pernah ada, tapi kemudian Tuhan sudah mati. Bertentangan dengan baqa. Baqa artinya ada dan tidak pernah tidak ada. Alam ini terjadi dengan sendirinya. Seperti emak-emak buang sampah ke tong sampah, besok pagi dia buka tong sampah sudah muncul belatung. Begitulah kita di dunia. Oh tidak begitu. Dibantah dengan sifat 20. Yang wujud ini bisa wujud karena ada mujid, barulah terjadi maujud. Maka dia wajibul wujud. Wujud. Tuhan itu duduk di atas kursi. Pakai dalil. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Istawa, istaqarra, wa jalasa. Dibantah dengan satu sifat, mukhalafatuhu lil hawadis. Allah maujud qabla kulli syai'. Allah sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Lalu kemudian dia ciptakan aras. Dia duduk di atas aras. Lalu sebelum aras itu ada, dia duduk di mana? Allah itu wahdaniyah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, berdiri dengan sendirinya. Dia tidak perlu kepada aras. Dia ciptakan aras bukan untuk sebagai tempat bagi dia. Dia ciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya. Maka yang paling selamat dalam masalah ayat mutasyabihat adalah tafwid, menyerahkan itu kepada Allah. Ustaz Somad, apa arti istawa 'alal arsy? Al-istiwa ma'lum, wal kaifiyah majhulah, wal imanu bihi wajib, wasu'alu anhu bid'ah. Ustaz, apa arti yadullah? Wallahu alam bissawab.
Serahkan pada Allah. Ustaz, apa arti yauma yukshafu an saqin? Allah punya betis. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa arti yadullah fawqa aydihim? Wallahu a'lam bissawab. Enggak bisa begitu. Nanti lama-lama kita ditunjuk orang, itu ustaz siapa? Ustaz wallahu a'lam bissawab. Makanya muncul apa yang disebut dengan takwil. Enggak boleh mentawil, enggak boleh mentawil. Kalau enggak boleh mentawil, kenapa Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan takwil? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu syai'in, everything in the world, halikun, destroyed, hancur, illa wajhah, except his face. Semua ini hancur kecuali wajahnya. Kakinya hancur, tangannya hancur, kecuali wajahnya, wajah Allah. Apa kata Imam Al-Bukhari mentakwil ayat itu? Illa mulkah. Illa wajhah ditakwilkan illa mulkahu. Semuanya hancur kecuali kekuasaan kerajaan Allah. Imam Bukhari mentakwil. Imam Bukhari itu dari kalangan mana? Salaf. Salaf. Khairul qurun qarni, sebaik abad-abadku. Tsummal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tsummal ladzina yalu. Saya biasanya ngasih contoh pakai tangan ini. Cuman karena tadi ada yang ngasih cincin baru saya. Salaf. Kita adalah pengikut salaf. Kita pengikut salaf. Mentakwil ayat itu tradisi salaf. Imam Bukhari mentakwil illa mulkahu. Semuanya hancur kecuali kerajaan kekuasaan Allah. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari itu salaf ya. Dia meninggal tahun 256. 256 itu masih masuk 3 abad pertama. 3 abad pertama itu salaf. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukhari itu Bukhara. Jadi kalau ada orang menyebut Imam Bukhari, bukan nama orang, itu nama kampungnya. Sama dengan Imam Al-Kukari. Kukari. Masih dekat-dekat, dekat Uzbekistan. Insya Allah akan lahir imam-imam Al-Kukari. Insya Allah saya yakin dari tatapan matanya. Ustadz tahu dari mana? Kami dulu waktu di pesantren, kalau ada ustadz ceramah tidur semua. Tapi di sini saya sudah ceramah 1 jam 60 menit mereka. Ini menunjukkan makanannya bergizi. Itu bukti. Saya tidak ada ngomong di awal, anak-anak tolong perhatikan saya. Tidak, tak ada saya ngomong gitu. Tapi setelah sejam mereka tetap memperhatikan. Dalam hati mereka siapa tahu. Ustadz datang kemari Miftahul Ulum Kukar. Datang Ustadz ke Sidogiri, acara wisuda, putih semua baju mereka bersama Kiai, ketemu dengan almarhum Kiai Nawawi. Masya Allah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'afi. Kira-kira setelah itu Ustadz pulang, Ustadz dapat kemuliaan apa dari mereka? 1, 2, 3, 5, 10 mereka menjadi orang-orang berhasil, jadi Kiai, jadi Ustadz, jadi rektor, jadi gubernur, jadi kepala daerah, jadi polisi, jadi tentara. Insya Allah setetes 2 tetes mengalir pahalanya ke Abdul Somad. Tapi tentu yang paling dapat paling banyak yang mewakafkan tanah. Maka Bapak Ibu dimanapun berada, wakafkanlah segera tanah Anda sebelum tanggal berikut ini. Tanah seluas mata memandang, jauh kebun kelapa sawit, karet. Kaya apa tak kaya? Kaya. Datang malaikat maut, mati. Yang dibawa cuma kain putih. Ada orang mati bawa alpat, yang dibawa Al-Fatihah. Inilah yang akan membacakan Al-Fatihah. Maka yang paling cerdas adalah Pak Wakif kita yang mewakafkan tanah. Bukan saya yang mengatakan cerdas, Nabi. Al-Kayyisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, merendahkan hawa nafsunya, keinginannya,
Tanah ini kalau saya jual harganya 1 meter sekian juta. Dia rendahkan hawa nafsunya, dia lawan keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan adalah setelah kematian. Rumahku tinggal, mobilku tinggal, biniku tinggal, anakku tinggal, emasku tinggal, cincinku tinggal. Yang aku bawa mati yang tetap mengalir adalah tanah wakaf. Cerdas. Cerdas itu bahasa Arabnya smart. Ustadz yang cerdas soman. Muji diri sendiri. Masya Allah, tabarakallah. 60 menit saya bicara tidak pakai judul, tidak tahu arahnya kemana, berjalan saja. Ternyata kalau kita bicara di depan orang-orang berilmu, kita jadi connect. Aura-aura keilmuannya itu menular ke kita. Beda sama bicara depan anak TK. Assalamualaikum. Itu pengalaman saya. Nanti adik-adik, anak-anakku sekalian akan merasakan itu. Ketika kalian jadi ustadz, terasa itu bagaimana kita sambutan di depan orang yang hatinya terbuka dengan orang-orang yang hatinya summum bukmun umyum fahum. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abaihim wa ala ummahatihim wa ala ajdadihim. Masya Allah, tabarakallah. Apalah yang dapat kami ambil pelajaran dari Ustadz Somad? Saya pun tak ingat lagi. Tapi insya Allah ada yang mengingatkan kita dari Jepang, namanya Sony. Itu kamera. Allah tahu kita ini tidak lagi Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita ini tidak lagi Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Dia tahu otak kita lemah, maka dia kirim orang-orang Jepang untuk membantu otak kita melalui Panasonic, Sony, Acer. Ada yang mengatakan jangan pakai Acer, kata dia, karena itu artinya awas cepat rusak. Insya Allah semuanya baik, amin. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Saya diminta oleh Kiai untuk memberikan motivasi. Apakah setelah ketemu saya makin motivasi atau makin down? Saya serahkan pada Allah SWT. Bisa jadi mereka berpikir, aku setelah mendengar Ustaz ceramah ini makin down aku gitu. Aku makin mau pulang aja gitu. Tapi insya Allah tidak. Tidak insya Allah. Ustadz di pesantren, habis di pesantren ke Mesir 4 tahun. 4 tahun gak pernah pulang kampung. Nah. Habis itu ke Maroko 2 tahun. Habis itu baru pulang. Habis itu kuliah lagi ke Sudan. Jadi kalian tetaplah kuliah, tetaplah belajar. Ciri orang tua sayang adalah dengan belajar. Ada perempuannya, guys. Yang perempuan kalian terjaga, jilbabnya panjang. Bayangkan kalau di luar, keluar dari kelas dibawa sama laki-laki naik sepeda motor, kecepatannya 120, melayang jilbab ke belakang. Dikasihnya minuman, memang masih tertutup, tapi disuntik pakai obat dari bawah. Begitu diminum, error, melayang segala kehormatan. Tutup botol rusak, tidak diterima, walaupun harganya Rp5.000. Tertulis di botol, do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Kalian terjaga di pesantren. Kalian seperti pohon kayu yang masih dalam pot. Kalau langsung ditanam di tepi jalan, mati. Kalau langsung ditanam di tengah hutan, diinjak gajah. Tapi setelah kalian kuat, batangnya kokoh, maka kalian akan terbang sejauh mata memandang. Ada di antara kalian yang akan dapat beasiswa dari Cambridge University. Ada yang akan dapatkan beasiswa dari Australia National University. Ada yang dapat beasiswa dari McGill University. Kenapa Ustaz sebut yang barat-barat saja? Karena kalau Al-Azhar, Ummul Qura, kalian pasti mendapatkannya, karena ujiannya hanya Nahwu, Sharaf dan Al-Quran, dan itu bersemayam di kepala kalian insya Allah. Inilah kebanggaan zaman. Insya Allah orang tua akan bangga punya anak di pesantren. Anakmu di mana? SMA unggulan. Anakmu di mana? Di SMP. Entah SMP apa namanya. Pas ditanya, anakku mana? Pesantren. Kenapa kau tak bangga untuk mengatakan pesantren? Nanti orang tua kalian akan bangga karena berhasil. Di depan mulut orang itu dia katakan, di mana anakmu? Pesantren.
lengkap dengan air liurnya sekali. Itulah yang dapat disampaikan Al-Faqir Abdul Somad. Mudah-mudahan. Haddatsani Syaikhi Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh an Syaikhihi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari an Syaikhihi Syekh Badruddin Al-Hasani an Syaikhihi bisanadil muttasil ila al-musannif al-imam Zakaria Sharaf An-Nawawi bisanadil muttasil ila sahabi al-jalil Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku riwayatkan dari Syekh Dr. Mahmud Said Mamduh, beliau meriwayatkan dari Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, beliau meriwayatkan dari Syekh Badruddin Al-Hasani dengan sanad yang bersambung kepada penulis kitab Al-Arba'in Nawawi, Imam Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, dengan sanad yang bersambung kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Aku ijazahkan ajaztukum Arba'in An-Nawawi, aku ijazahkan kitab Arba'in Nawawi kepada bil khusus para pelajar santri santriyah Ma'had Miftahul Ulum Kukar. Asa an yanfa'ana fid dharaini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah lana futuhal arifin warzuqna fahmal mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Allahumma ij'al hadzal ma'had miftahul ulum ma'hadan 'aziman mubarakan fi takharraja minhu al-ulama waz-zu'ama al-'amilin al-mujahidin fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Allahumma ihfaz abna'ana wa banatina min kulli su' wa syarr. U'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammah. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li muallimina wa li qurrati a'yunina wa li azwajina wa li dhurriyyatina wa li man hadarana wa li man ghaba 'anna wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nari ajma'in. Allahumma ij'al hadzal balada baladan aminan mutma'inna ya'tihi rizquhu min kulli makan. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.